Mulai pelajaran pagi hari ini, ada baik kita membaca doa terlebih dahulu. Doanya akan Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa qulubana lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, setelah kita berdoa, coba lihat dulu teman-temannya apakah ada yang tidak masuk. Masuk semua, Ibu. Masuk semua. Alhamdulillah, berarti kita diberikan Allah ini kesehatan. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Di sini Ibu akan kita menyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Ayo anak, berdiri dulu. Baik, Ibu. Baik. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilmu sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, jangan dulu. Biar kita semangat dan tetap fokus. Ayo kita tetap semangat dan tetap fokus. Ibu ajarkan ya. Ibu, pertama kita fokus dulu. Ibu contohin ya. Yang fokus mendengar, mengingat, fokus. Nah, ada bentuk tepuk semangatnya. Ibu cepat lagi ya. Tepuk semangat. Cheese, baik, sudah ingat kan? Oke, tepuk fokus. Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Cheese, sepertinya sudah semangat. Siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Tidak tahu. Hari ini kita belajar tentang kerangka manusia dan panca indera manusia dan mengaitkannya dengan etnosains. Baiklah, siapa yang pernah melihat orang tuanya atau neneknya minum jamu atau pijit-pijit kaki? Siapa yang pernah lihat? Saya, Bu, nenek saya suka minum jamu beras kencur, Bu, sama jamu-jamu lainnya, Bu. Terus kami anaknya suka sakit sedikit-sedikit. Nah,
metode pengobatan zaman dahulu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kerangka manusia. Di sini kita melihat video terlebih dahulu ya. Ya, boleh Bu. Kalian harus memperhatikan nanti ikutannya, oke? Tadi sudah menonton tentang kerangka manusia. Di sini aku mau bertanya, siapa yang tahu tentang apa penjelasan kerangka manusia? Yang susunan Tuhan. Benar, susunan Tuhan. Di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kerangka manusia. Sini Ibu akan menjelaskan tentang kerangka manusia dan juga mengaitkan ethnosize, bagaimana nenek moyang kita dahulu kala mengobati dirinya dengan ramuan-ramuan dan tradisi budaya. Ibu. Di sini kerangka adalah struktur yang menopang tubuh dan melindungi organ dalam. Nah, rangka manusia adalah kumpulan tulang yang saling terhubung dan membentuk struktur tubuh manusia. Rangka ini seperti kerangka bangunan bagi tubuh kita. Tanpanya, tubuh kita tidak akan bisa berdiri, duduk, atau bergerak dengan baik. Rangka juga bekerja sama dengan otot untuk membuat kita bisa berjalan, berlari, mengangkat benda, bahkan tersenyum. Rangka
sendiri terdiri dari tulang tengkorak, rusuk, lengan, kaki, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai exercise kerangka manusia dan bagaimana nenek moyang kita dulu mengobati dirinya dengan tradisional atau dengan budaya. Nah, exercise-nya dari biologi yaitu tulang terdiri dari sel osteosit dan kalsium. Nah, nenek moyang kita dulu minum jamu kunyit asam atau temulawak yang membantu peredaran darah dan mengurangi radang sendi seperti atau anti-inflasi alami. Dan di unsur kimianya yaitu putih mengandung kurkumin dan aktif yang bekerja sebagai antioksidan. Dan juga daun kelor memiliki kalsium alami yang penting untuk pertumbuhan tulang. Dan exercise dari segi fisikanya yaitu saat pijat atau turun digunakan daya tekan untuk meluruskan sendi atau mengurangi nyeri. Dan kompresan panas dengan daun sirih atau selai meningkatkan suhu tubuh, memperlancar aliran darah dan mempercepat pemulihan otot. Baiklah, materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang panca indera manusia. Siapa yang tahu ada berapa panca indera manusia? 5. Benar, 5. Manusia memiliki 5 panca indera. Siapa yang tahu yang pertama? Indra lihat, indra peraba, indra perasa, indra penciuman, dan yang terakhir indra pendengaran. Siapa yang tahu fungsi indra penciuman? Iya, untuk merasakan apakah ada bau harum, bau menyengat, bau busuk, atau bau apa itu. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan video tentang panca indera. Silakan kalian tonton ya. Siapa? Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipadukan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan menjemput dan mendidik. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mencium rasa atau sebagai indera pengecor. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan
yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin. Apakah benar lidah memang memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang patil, landasan, dan sangguni. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rasa panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif, misalnya membaca buku dan menyimak pelajaran. Panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain ponsel dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu kencang untuk menjaga kesehatan telinga. Saat bermain coklat, alat indera apa saja yang kamu butuhkan? A. Mata dan Setelah kalian menonton tayangan tentang panca indera, di sini aku akan menjelaskan panca indera dan etnosensnya. Yang pertama yaitu panca indera. Yang pertama yaitu panca indera penglihatan, yang dimana dari segi biologinya yaitu mata butuh vitamin A untuk menjaga retina. Nah, biar mata kita selalu sehat, kita harus banyak-banyak makan vitamin A seperti tomat, wortel. Nah, dalam kimianya yaitu daun kahung dan wortel mengandung beta-karotin atau diubah tubuh jadi vitamin A. Nah, seperti itu aku bilang tadi, kita harus banyak makan wortel yang sehat. Dan bentuk dari tradisinya yaitu atau dari fisikanya, air rebusan daun sirih dipercaya membersihkan mata merah. Untuk selanjutnya yaitu indera penciuman atau hidung, dari seginya yaitu rebusan jahe mengeluarkan uap mengandung senyawa volatil yang melegakan pernafasan. Dan dari segi fisikanya yaitu inhalasi, uap mengubah cairan menjadi gas. Nah, uap membawa senyawa langsung ke saluran pernafasan. Untuk dan selanjutnya yaitu indera pendengaran atau telinga. Untuk budayanya atau etnosensnya yaitu telinga berdengung, diobati dengan minyak bawang putih makan, dan dari kimianya yaitu bawang putih mengandung alisin antibakterial alami, dan dari fisikanya yaitu panas dari minyak membantu memperlebar saluran telinga. Selanjutnya yaitu indera peraba atau kulit. Dari biologinya yaitu kulit memiliki reseptor
contoh panas, dingin, dan bencana. Dan untuk tradisinya yaitu minyak kelapa atau kemiri untuk melembabkan dan menyembuhkan luka, dan bagiannya yaitu minyak kelapa mengandung asam laurat yang bersifat antibakterial. Baiklah, selanjutnya yaitu dari yang terakhir yaitu indera panca atau lidah. Dari segi biologinya yaitu lidah punya reseptor rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Dan dari tradisinya yaitu ramuan pahit atau broto wali dipercaya membersihkan racun. Dan dari kimianya yaitu rasa pahit berasal dari senyawa alkaloid. Nah, baiklah, di sini Ibu. Nah, di sini setelah Ibu tadi menjelaskan mengenai kerangka tubuh dan indera pendengaran, di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Silakan kalian kerjakan tugasnya, mudah kok. Isi soal tugas-tugasnya seperti yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas, silakan menghubungi Ibu ya. Tunggu 20 menit ke depan. Sudah, Ibu. Sudah baik, Ibu. Baiklah, kalian sudah mengerjakan tugas dari Ibu dan Ibu sudah menjelaskan kepada kalian mengenai kerangka manusia dan panca indera. Jadi siapa yang tahu kesimpulan dari penjelasan yang Ibu jelaskan pagi hari ini? Baiklah, di sini Ibu akan menarik kesimpulan. Yang pertama itu tubuh manusia terdiri dari rangka dan panca indera yang punya peran penting. Karena tanpa panca indera dan rangka, sepertinya manusia tidak akan hidup ya. Apalagi tidak memiliki kerangka, tidak bisa bergerak, tidak bisa duduk, tidak bisa bergerak pokoknya. Dan untuk panca indera, kalau tidak punya panca indera ya tidak bisa hidup ya. Dan yang kedua yaitu bahan tradisional mengandung senyawa kimia dan biologis yang bisa dijelaskan secara ilmiah, seperti bahan tadi dalam kelor, seperti kunyit, jahe, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu aktivitas sederhana seperti memijat atau membuat jamu mengandung prinsip fisika dan kimia. Nah, dari yang bisa kita lihatkan seperti orang tua kita, nenek kita sering memijat badan. Nah, ternyata itu bisa mengandung juga loh unsur kimia dan fisikanya. Iya. Baiklah, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan. Baiklah, terima kasih atas pembelajaran kita pagi hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ibu pimpin ya doanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.